Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 BCD 2020, yaitu dari kelompok Flashdisk. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai ada dua hal ini. Yang pertama, bagaimana cara kita membangun chemistry angkatan 2020 ini pada jurusan informatika. Dan juga yang kedua ada bagaimana cara kita beradaptasi dari yang sebelumnya kita menggunakan pertemuan secara online lalu berpindah menuju ke pertemuan secara offline atau bertatap muka secara langsung. Oke, langsung saja. Mungkin sebelum kita mulai ada sepatah atau dua kata yang akan ditambahkan oleh mentor kita, Mbak Anneke Safira. Dipersilakan, Mbak. Oke, terima kasih Edi. Mungkin sebelumnya aku mohon maaf karena kameraku rusak jadi nggak bisa on cam. Jadi yang pertama kan cara membangun chemistry itu pasti kalian udah ngerti lah maksudnya. Tapi kalau yang kedua itu cara menangani suatu permasalahan, maksudnya itu kalian kan selama online. Jadi mungkin kalian kan nggak tahu, masih belum merasakan di dunia kampus tuh seperti apa sih. Nanti itu pasti kan ada kayak keributan-keributan yang terjadi di dunia kampus itu. Nah, kira-kira gimana cara kalian mengatasi itu? Kayak misalnya mungkin sosialisasi sama teman-teman kalian, atau sering main ke hima, atau mungkin gimana cara kalian prefernya suka yang mana gitu. Itu sih mungkin dari aku gambarannya ya. Saya kembalikan ke Edi, silakan. Oke, oh ya, sama tadi ingin menambahkan kemarin ada pesan. Kita di sini tidak hanya berpendapat saja. Mungkin nanti ada yang nggak setuju sama temannya bisa langsung memberikan suaranya. Saling berdiskusi, tidak hanya memberikan pendapat pribadinya saja. Semua dibahas bareng-bareng. Oh ya, apa sama tadi ada dari Mbak Anneke itu, kalau ada masalah di kampus saat offline itu nanti gimana kita nanganinya. Salah satu contoh permasalahannya itu saat KRS. Gimana apa jenenge biar satu sama lain itu bisa tidak terjadi perselisihan lah. Gimana caranya itu. Oke, langsung aja kita mulai. Siapa yang mau memberikan pendapatnya dulu? Silakan. Ayo. Siapa iki? Kita ngobrol Sibuk banget. santuy aja nih, Rek. Iya, ngobrol santai, Rek. Semuanya boleh bersuara. Ini Saya. deh, aku penasaran sama, oh iya ya, oh ya, monggo-monggo. Oh iya, siapa tadi? Silakan. Oh iya ya. Mas. Oh iya. Iya ya. Jadi perkenalkan nama saya Renaldi Wijayateri. Jadi yang masalah pertama ini cara membangun chemistry antar angkatan itu kalau menurut saya itu tidak ada yang lebih ampuh daripada ketemu secara langsung ya. Secara langsung baru baru saling bersosialisasi antar angkatan bicara langsung begitu bicara karena karena kalau kita ketemu langsung tuh saling bicara sambil membangun hubungan tuh pasti lama-lama tuh sudah jadi akrab. Nah, kemudian masalah menangani permasalahan transisi online ke offline itu kalau menurut saya ya itu dari bagaimana? Itu dari caranya kita beradaptasi. Itu dari caranya kita membiasakan diri karena menurut saya mungkin kalau kuliah online dan offline itu sebenarnya tidak jauh beda sih. Ya kalau offline itu cuma bedanya kita datang ke kampus, duduk duduk di kelas, mendengarkan dosen, Bapak mendengarkan dosen bertanya, kemudian kita ketemu teman berdiskusi, ya seperti itulah. Nah, demikian pendapat saya.
Oh iya, terus seandainya tadi seperti ada contoh masalah saat KRS itu gimana, Mas? Menurut Anda cara menyelesaikannya? Ya. Oh, oke. Masalah KRS itu, kalau menurut saya, ya kita adakan voting sih. Maksudnya kita adakan polling. Misalkan tuh, itu masing mahasiswa ini maunya pilih kelas mana, dan kita harus apa ya, membuat aturan di mana apa, intinya yang penting semua itu harus dapat, dan tidak ada yang pilih itu. Misalkan kan satu satu apa ya, satu kelas tuh ada kuotanya 20 orang. Intinya gimana ya, kalau menurut saya itu orang itu harus berpikir baik-baik dulu sebelum memilih. Itu mereka harus memilih satu. Nah, apa ya, dia gini, satu orang pilih satu supaya semuanya tuh kebagian. Ya, itu. Terima kasih. Oke, oke, oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau nyela pendapat dari Mas Renaldi tadi, tahu menambahkan, silakan. Atau ada yang kurang setuju sama pendapatnya Mas Renaldi. Ya, Rea, mungkin kan soalnya kan emang kalau kita offline itu kan mungkin nggak semudah online ya kita apa-apa koordinir. Mungkin ada yang mau ditambahin mungkin untuk Mas Renaldi gitu. Gimana nih enaknya gitu. Atau Mas Edi ditunjuk aja deh menurutku. Oh iya, Karena iya. biasanya jawaban spontan tuh biasanya lebih top. Iya biasanya. Ini langsung aja. Mas ini, Mas Aril nih bisa nih. Mas Aril. Oh, Gimana Mas mantap. Aril? Ini ngelanjutin yang tadi atau gimana? Mantap. Ya, Bisa ngelanjutin atau kamu punya perspektif kamu sendiri gitu. Nggak apa-apa. Soal yang pertama ini kan tentang membangun chemistry antar angkatan. oke. Hmm. Kalau menurut aku sendiri ya, membangun chemistry itu betul sih, kita harus ketemu. Kalau kalau ngeliat ke sekarang kan online tuh. Online pun itu gak efektif, gak 100% efektif untuk kita saling mengenal. Mungkin kita chattingan ya, udah ketemu, kenal chattingan, oh kenal, enak, chattingan asik semua, sini asik, kita asik, sama-sama asik. Tapi belum tentu kalau kita ketemu pasti bakal beda lagi. Ya pasti ya kalau cara bangunnya ya itu pasti harus perbanyak lagi chattingan itu, walaupun memang kalau di kehidupan nyata ketemu nanti bakal beda. Tapi yang penting kan awal-awal kita udah membangun itu dari awal dengan cara kita saling chat tanpa ngusik privasi dia, atau pokoknya yang masih wajar lah untuk memulai sebuah pertemanan sih menurutku itu. Terus yang menangani transisi online ke offline, apa yang KRS tadi ya? Ya Yang itu. KRSI ya itu saya hampir sama, ngikuti ini kan KRS kan kita juga gak tentu kan, maksudnya kadang tiba-tiba ada yang dapat 20, ada yang dapat 17, yang kayak kemarin kan kita mencar-mencar semua, ada yang belum dapat karena kurang tahu ya, mungkin sistemnya juga sendiri yang lagi bermasalah atau gimana. Kalau itu sih mungkin ya bisa dirembuk lagi sama pihak yang mengatur itu, atau enggak kita bisa ngomong langsung ke dosen wali kita masing-masing sih, kayak nanya-nanya gitu loh, Pak ini kok saya segini, Bu, atau ini saya kok masih segini, sedangkan teman-teman saya udah full segini. Mungkin sih menurutku itu sih saranku. Terima kasih. Oke, oke. Aku mau menambahkan saja ya. Mungkin kalau ya sambil berpendapat. Kalau menurutku cara membangun chemistry itu bener sih. Harus ketemu secara langsung. Untuk sekarang ini kan online. Jadi gimana caranya kita itu kenal dulu lah sama orangnya itu. Untuk masalah membangun chemistry-nya itu mungkin bisa nanti saat offline. Soalnya nggak mungkin kalau kita kondisi saat ini tuh bisa langsung
akrab pol, kecuali kalau dari dulunya itu satu SMA itu baru bisa gitu. Terus mungkin ya kalau sudah nanti kondisinya udah offline itu kita itu diusahakan lah setiap ketemu itu harus saling menyapa biar lebih kenal akrab. Terus toh nantinya juga kita pasti butuh bantuan mereka kalau ada sesuatu yang kita butuhkan, khususnya teman sekelas. Tuh. Terus kalau ada masalah mengenai KRS tadi itu, menurut saya itu setiap individu itu harus gimana ya? Menahan emosional jiwanya lah. Gak boleh aku dolek kelas iki, aku dolek kelas iki. Nah, iso iku kabeh kudu iso oleh kelas. Jadi bener sih apa jenis harus diatur sebelum ada masalah itu ada kudu mengantisipasi piye carane cek gak timbul masalah iku mang ngono meminimalisir lah terjadinya masalah. Mungkin yang lain ada yang mau nanggepi, silakan. Atau memberikan pendapatnya juga. Silakan santai rek. Ya, aku Mas. Oke, monggo-monggo. Jadi gini ya Mas, kalau di masa pandemi kayak gini, biasanya kan kalau mau membangun chemistry itu kan emang enak lewat offline kan ya. Tapi kalau menurut saya lewat online juga itu masih bisa. Ya pinter-pinter aja sih cari topik-topik obrolan ringan gitu buat dibicarain lewat chat atau mungkin dari misal kalau kan ini udah pasti dapat kontaknya itu kan yang dari tugas VC kan. Kalau misalnya ada yang buat story atau apa gitu ya ditanggepin dikit-dikit gitu kan enak kan ya bisa ngobrol-ngobrol sama orang itu. Jadi ya mungkin itu sedikit tips ya buat yang mau mungkin nambah kenalan lah secara online, nggak perlu nunggu sampai offline. Kalau misalnya nunggu kan ya kita juga belum tahu kan kapan bisa ketemu langsung gitu. Lalu yang kedua buat yang masalah tadi ya seputar KRS itu ya menurutku harus dibuat sebuah forum yang besar gitu ya buat menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa itu. Jadi nanti nggak ada tabrakan gitu loh Mas. Jadi insya Allah nanti semuanya bisa kebagian kelas dan tentunya sesuai dengan visi awal dari Infinity ya, yaitu bisa lulus bareng gitu. Mungkin cukup sekian, kembali ke Mas Dedi. Oh iya sih, aku mau coba itu ya, memberi tanggapanku ya soal tadi apa yang disampaikan Mas Daniel. Terus kalau jenis masalah topik ringan itu kalau menurut saya, kalau di grup sih di grup kelas loh ya, itu emang masih jalan lah. Ini masalahnya kan tingkatannya udah ke angkatan. Kita ya kan sebenarnya ada ya grup WA angkatan itu. Ya bener sing muncul itu ya sebenarnya ada sih beberapa orang, cuma kan nggak semuanya. Mungkin banyak juga yang cuma ngerit. Nah, itu gimana Mas? Masa kita harus chat satu persatu gitu, terus cari obrolan gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Daniel. Ya kan Mas pelan-pelan aja gitu, maksudnya ya nggak perlu ngechat terkontak gitu ya nggak usah, maksudnya ya gimana ya mungkin kalau misal ada yang dalam satu angkatan kan ya tahulah yang muncul yang mana orangnya kan udah tahu kan ya, mungkin ya kita bisa ngeblend dengan mereka, bisa menyatu dengan mereka gitu loh. Jadi misal aku nggak pernah muncul di grup nih, nah terus aku tiba-tiba ngechat, nah sering ngechat, nah nanti kan yang lainnya kan orang ini sebelumnya orang ini nggak pernah muncul di grup kok ini tiba-tiba muncul, jadi aku tak ikut-ikutan gitu. Jadi kita jadi trendsetter gitu loh Mas. Maksudnya gitu ya. Kembali ke Mas Edi. Oke. Ayo yang lain gimana ini? Mungkin ada yang bisa memberi tips lain. Iya, barangkali tips buat yang chat cuma di read tok itu. Iya. Monggo. Iya, Rek. Apalagi ada tugas PCVC ini loh. Banyak juga yang di chat cuma di read doang.
Gak balas juga banyak. Ayo, ya, mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Silakan. Mas Dewa, Mas Dewa. Gimana Mas Dewa? Gak menengah Mas Dewa. Kalau aku sendiri sih bukan orang yang kayak seneng apa tuh suka nge-PC orang ya. Jadi kayak ya VC ini aku juga masih sedikit sebenarnya. Kalau bagi aku sih kalau misalnya buat satu angkatan sih emang paling efektif ya kalau nggak lewat Zoom real time terus main bareng mabar Discord gitu ya nggak ada lagi gitu loh. Kecuali kayak apa namanya offline kan kita bisa kayak ketemu seperti itu nongkrong. Yes. Mungkin kalau nongkrong kan yang bisa-bisa cuma Surabaya Sidoarjo juga. Yes. Mungkin habis gini ada wacana sih mau apa namanya mau gathering apa Fasilkom ya mungkin itu nanti bisa bantu antara yang deket-deket sini mungkin itu aja sih kalau dari aku. Oke, terus apa jenis sing tadi Mas? Gimana cara menyelesaikan kalau ada masalah? Oh, satu angkatan itu. Contohnya KRS tadi. Kalau kayak diri sih eh, konsultasi juga yang pas kita udah suruh milih KRS juga biar apa namanya biar bisa lancar semua bisa dapat gitu segitu aja. Oke. Siap. Makasih Mas Dewa. Ayo yang lain, berikan suara Anda, Rek. Jangan diam aja. Mas Danu, gimana Mas Danu? Pendapat Anda Mas Danu? Oke, baik pendapat yang pertama tentang ini ya apa chemistry yang nggak jauh beda sih sama yang lain kayak ya sering-sering ini aja kayak ngadain acara atau apa gitu seangkatan kalau bisa inisiatif sendiri kayak contoh acara di Zoom atau gimana yang penting bisa ngumpulin anak itulah dan juga mungkin bisa buat ini kayak apa kayak buat badan angkatan per daerah gitu loh misalnya mahasiswa UPN Jatim di Jakarta terus di Bekasi apa gimana kan saling mengetahui itu satu sama lain ya kemudian mungkin kalau ketemu jangan sombong gitu saling sapa apa gimana kemudian juga sering diskusi bareng di grup apa gimana dan juga sering ngumpul sih itu aja apalagi tapi karena sekarang situasinya masih online ya yang paling bisa dilakuin juga lewat Zoom aja gitu. Kemudian yang kedua itu tadi apa tadi? Masalah KRS ya. KRS Ya, sih kan sebenarnya KRS sendiri kan belum ini ya, belum menghadapi masalahnya. Mungkin masalah itu bisa langsung aja gitu konsultasi ke dosen wali. Karena kan tugas dosen wali itu juga untuk mengurus KRS kita gitu. Dan juga mungkin bisa membuat grup KRS biar misalnya ada masalah atau gimana bisa ditangani gitu aja. Gitu aja sih Mas Edi. Oke. Terima kasih banyak atas pendapatnya Mas Danu. Mana ya? Anjing sekarang kondisinya masih pandemi gini jadi ya masih online, nggak bisa offline. Ya mungkin apa ya, yang sementara rumahnya dekat-dekat bisa lah. Apa jenenge saling ketemu biar lebih kenal. Biar nanti saat ketemu teman-teman yang lain juga itu bisa lebih mudah. Latihan lah intinya. Soalnya kita seangkatan kan banyak orangnya, bukan cuma 30, 40 ya sudah 250-an lah. Terus gimana ini teman-teman yang lain? Mungkin ada yang memberikan Mas Tegar ya, Mas Tegar. Aku setuju dengan Mas Danu tentang membangun chemistry yang offline.
Gimana Mas Sekar? Jadi lek sing membangun chemistry ku mendingan sing dhewe Zoom minimal seminggu 3 kali, minimal kelompok gitu ae. Terus lek supaya offline dhewe dadi ngerti terus ya belum ya dhewe iki kita kenal. Sing kayak baru paham loh. Ini semester Oke. Terima kasih Mas. Mungkin yang lain, ayo silakan Rek. Jangan diam aja Rek. Mau nanggepin ya. Oh iya Mas Dewa, silakan Mas Dewa. Kalau menurutku sih Zoom seminggu 3 kali itu kurang efektif sih. Soalnya kayak gak semua orang senganggur itu gitu loh kan, kabut itu. Terus kayak kadang kan orang males gitu loh. Misalnya udah ngajak Zoom tapi kayak misalnya contohnya kayak main tak mongas tak per kelas gitu. Rata-rata kan pada gak on cam gitu. Jadi kayak kelihatannya malah kayak ngomong sendiri, jadi ngomong ya cuma secukupnya, jadi kayak kurang gitu menurutku. Itu dari aku sih. Iya, aku setuju Mas Dewa. Oh jenis biasanya kalau kebanyakan anak ikan suka main game nih. Kalau mana yang laki-laki nih, mungkin bisa ya melalui media itu kita lebih bisa bangun rasa chemistry itu bisa sebenarnya. Buat happy itu. Setuju sih aku Mas Dewa. Among Us. Mana yang lain, Rek? Halo, oke Mas Fata. Oke. Aku sih aslinya yo menambahkan pendapat sih ya. Soalnya kan arek-arek ini memang anak-anak ini kan istilahnya udah lengkap sih semua disebutin. Mulai online. Online itu contohnya kayak ngechat, kayak main game bersama, atau kayak buat meeting. Jadi kalau menurutku sih itu sih cara online yang efektif itu kayak gitu. Terutama ya kata Mas Dewa tadi main game. Di situ pokoknya kan. Itu kan yang paling mempererat hubungan antar sesama. Iso lapo ae nang kono istilah kan iso loloan, iso lapo ae. Soalnya kan biasanya kan acara formal itu kan acara formal itu justru menambah isin-isinan ngono lho, kan jarang ngomong ngono. Lah nek game kan istilahnya kan wis close. Bisa bisa bicara apa saja. Jadi kan istilahnya kalau terbuka kan lebih akrab ya sama teman-teman yang lain. Masuk. Ya, kalau offline sih menurutku tapi online meskipun efektif tapi yang paling efektif ya memang tetap offline ya. Karena kan istilahnya kalau kita bertemu langsung kan biasanya orang itu beda loh ya sifatnya. Online sama offline itu beda. Kayak kalau di online itu pertama kali bertemu itu biasanya orang itu menjaga sikap gitu. Ketok kok api arek iki. Nah, pas offline wes mulai ketok. Biasanya offline itu wis mulai ketok arek asline koyo piye. Makanya kalau menurutku yang paling efektif ya tetap offline. Contohnya ya kayak paling gampang ya nongkrong lah di mana gitu kumpul-kumpul. Terus ya itu saja sih kalau menurutku yang masalah pertama tadi yang cara membangun keakraban ya. Kalau untuk yang kedua KRS sih ya hampir sama sih sama anak-anak kita itu harus didiskusikan ya antara sesama agar tidak menimbulkan masalah gitu. Dan paling efektif itu ya kalau ada anak yang bermasalah itu disuruh aja bagaimana disuruh berpendapat pertama kali. Lalu yang lainnya itu istilahnya kayak membetulkan atau memberikan pendapatnya. Jadi kalau anak itu memang tetap memaksa, ya istilahnya kalau anak yang satu bermasalah, istilahnya itu kita juga bisa menghargai lah gimana caranya agar anak itu bisa mendapatkan kemauannya, kita juga bisa mendapatkan kemauan kita. Jadi istilahnya itu saling menghargai lah gitu aja kalau ada masalah dalam suatu KRS. Oke, gitu aja Mas. Oke, setuju sekali aku sama pendapatnya Mas Fatwa ini. Mau mantep disebutkan satu persatu ini. Sing online piye, sing offline piye, terus cara nangani masalah itu piye. Mas Dipika gimana Mas Dipika? Dari tadi senyum-senyum ya.
Silakan Mas Dipika. Kalau aku sih ya udah nggak tahu juga sih mau berpendapat apa, udah disebut semua. Kalau masalah bangun chemistry sih ya karena keadaan gini ya harus mungkin banyak main bareng atau gimana ya? Mungkin ada Discord buat satu angkatan, di situ bisa tukar-tukar tugas kalau misalnya dosennya sama, tugasnya sama juga. Terus buat yang satu lagi tadi permasalahan apa KRS? Kalau KRS sih juga aku kurang paham sih maksudnya apa yang harus dibahas, apa yang permasalahannya juga. Mungkin bisa dijelasin. Ya, mau tak bantu jelasin, Edi? Oke, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, jadi kalau biasanya KRS itu kan kita kan cepet-cepetan ya. Waktu aku zaman dulu offline itu mungkin karena ada sedikit miskom sama teman-teman yang lain, jadi kadang ada yang nggak dapet kelas dan itu pun nggak ada yang kayak apa ya, nggak ada yang ngordinir gitu loh, nanti jadinya gimana. Jadi emang kurang get chemistry-nya waktu itu awal-awal. Jadi biasanya permasalahannya itu kita keduluan kelas, terus kelasnya overload, dan biasanya kalau angkatanku itu solusinya kita ngelis di line siapa yang belum dapat kelas, terus minta tolong juga sama anak-anak hima juga buat nyampaikan ke lembaga. Tapi di situ kita koordinasi siapa yang belum dapat kelas dan siapa yang mau ditukar kelasnya yang sukarela kayak gitu-gitu. Kalau di angkatanku sih gitu. Jadi koordinasi gitu. Oke. Ya kalau menurutku dari yang udah dijadiin udah dibagi masing-masing dari universitasnya juga ya udah salah satu solusi. Karena kalau dari cerita dari temanku juga di sini ada yang rebutan KRS malah sampai nggak kondusif lah semuanya. Ya udah gitu aja sih. Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, mungkin awak jenis mau tanya Mbak Anega. Mungkin Oh atau iya, tidak monggo. ya, Mbak. Awak seandainya kita sekarang satu kelas itu nanti selanjutnya itu bisa satu kelas lagi, Mbak. Kalau KRS sendiri itu kan kita bebas ya sebenarnya. Cuma dipaket-paketin. Jadi kelas A, B, C itu A itu matkulnya apa aja. Kelas A semua, dosennya siapa, B juga. Itu terserah kita. Kita mau milih kelas A, B, C, atau D gitu. Oh, berarti apa jenis setiap kelas itu beda-beda, Pak ya? Iya, biasanya kalau ditentuin itu kayak awal-awal tok gitu loh. Jadi semester pertama, kemungkinan semester kedua sama seterusnya itu kita milih sendiri gitu kelasnya. Misalnya kamu ngambil itu ya, anggap aja statistik komputasi misalnya, terus kamu ngambil kelas A, terus sistem operasi ngambil kelas B gitu nggak apa-apa kok sebenarnya. Berarti bergantung sama matkulnya ya, Mbak ya? Terus juga ini sih, jangan lupa kalau misalnya IP kalian, IP sementara itu IPS, itu seenggaknya harus di atas 3,0 kalau kalian mau ngambil SKS full gitu. Untuk semester 3 gitu. Kan juga bisa ambil matkul yang di semester atas. Istilahnya kita mempercepat gitu. Semakin cepat lulus. Oke, gimana Edi? Oke, kita kembalikan ya. Iya, langsung 144 ya, Mbak. Cepat. Oh, jangan. Yang nggak kuatin yang ada di kepala. Iya. Makasih, Mbak, atas jelasannya. Mungkin setelah tadi dijelaskan sama Mbak Ana, ada yang mau memberikan solusi permasalahan waktu KRS, teman-teman. Gimana ini? Mas Farhan. Mana Mas Farhan? Pendapatnya Mas Farhan?
Kalau yang masalah KRS itu ya apa ya? Itu aja, mending koordinasi aja. Kalau menurutku loh, kita harus apa ya? Ya sebelumnya ya membangun chemistry dulu sih sama seangkatan itu. Ya nggak perlu seangkatan juga, cuma ya apa ya tergantung anaknya sih mau milih apa, akrab seangkatan atau tertentu ya terserah. Kalau kalau saya sih membangun chemistry ya nggak pandang-pandang orang sih. Maksudnya ya nggak pilih-pilih lah. Tergantung lawannya juga sih. Kalau misalnya lawannya nerima enak itu ya bisa cepat membangun chemistry. Cuma kalau lawannya ini kayak malu-malu udah apa nggak nyaman sama kita ya nggak bisa sih membangun chemistry itu. Ya menurut saya itu aja sih. Oke. Ayo langsung lanjut Mas Ivan. Gimana Mas Ivan? Dari tadi sebenarnya menyimak betul ini. Ya, untuk bangun chemistry sih kondisi sekarang kan secara online kan. Nah, otomatis lewat chat itu sih kurang efektif. Ya kayak saya dirito, saya balas ya wong iku to, ya efektif ya kayak Zoom gini. Terus mungkin yang kecil-kecilan tiap kelas untuk Discord, main bareng, CS:GO, Dota, Rock Company. Ngonoku kan akhirnya kita menjalin hubungan. Ya, walaupun kayak gitu. Terus untuk yang KRS itu ya mungkin ya musyawarah. Ini ditata dulu yang belum siapa, ketik kayak ke siapa gitu. Nanti ayo sopo gelem guru untuk kelas. Ayo ngau. Itu Mas. Oke. Berarti sementing koordinasi Mas ya. Koordinasi dalam menyelesaikan segala masalah. Ayo. Oh iya ada pendatang baru nih, Sabrina ini. Sabrina. Gimana Sabrina? Ya, Ayo silakan Sabrina, berikan pendapat Anda. Udah tahu dah apa yang tadi dibahas ini? kan aku baru join. Datang baru. Mungkin bantuannya dari Mbak Ana bisa itu Mbak Ana. Oh iya, ya. Oke. Jadi kita tuh gimana cara kita itu membangun chemistry di angkatan kita sama kalau misalnya ada permasalahan seperti KRS dan sebagainya di masa offline nanti di kampus tuh kita mengatasinya bagaimana gitu. Mungkin kamu ada saran atau dari perspektif kamu tuh gimana gitu mungkin. Ya monggo Sabrina. Maaf, belum paham. Oh gini, oke. Jadi yang pertama itu ya, menurut kamu tuh gimana sih caranya kita bangun chemistry antara teman-teman maba angkatan 2020 ini, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari transisi kita nanti online ke offline pasti kan ada permasalahan kuliah kayak KRS-an, itu kan pasti ada masalah, ada yang nggak dapat kelas. Nah, kalau kita offline nanti, itu kira-kira menurut kamu gimana cara yang buat menyelesaikan permasalahan kayak KRS gitu? Mungkin sosialisasi atau kita koordinasinya tuh kayak apa gitu mungkin. Gitu. Gimana? Oke, Ya satu-satu. mungkin ya yang pertama Dari sih gimana? chemistry. Membangun chemistry mungkin. Gak tahu. Oke, santai. Gini, gampangannya kayak gimana kamu mendekatkan suatu hubungan, Nes? Istilahnya, gimana cara kamu mempererat hubungan kamu sama teman-teman kamu yang lain gitu di angkatan kamu gitu. Misalnya kayak mabar atau ngomong-ngomong nggak jelas, chat-chatan atau gimana. Kalau dari Oh, kamu itu gimana mungkin? ya ketemuan gitu. Main, ngobrol, silaturahmi, kenalan. Ya, begitu. Iya, Itu oke. kan awal jenis kalau ketemu offline kan Brin. Terus
Gimana kalau dalam kondisi yang saat ini? Kita kan belum bisa ketemu secara langsung. Gimana ya? Ya gak enak lah. Gak enak. Ya ketemu langsung, gak tahu areke. Yo, cuma chat-chatan tok yo. Iya, Iya, iya. cecetan. Yo, lek misalnya iku cara kita menanggapi kalau misal kita kan online sekarang, terus nanti kita offline kan. Nah, terus di kampus tuh ada permasalahan KRS, misal ada yang belum dapat kelas. Nah, menurut kamu tuh gimana sih cara penyelesaiannya gitu kalau offline? Dari pendapat kamu mungkin. Enggak tahu. Astagfirullah. Ya oke gak apa-apa. Ya gimana Edi mungkin mau nambahin. Terus sedikit kesimpulan yang tadi. Ini ya, kalau masalah KRS itu gimana ya? Mungkin masih belum banyak yang paham gitu, Mbak. KRS ini nantinya bakalan gimana kalau kita kondisinya saat offline itu. Soalnya kita kan sebelumnya juga belum pernah kan. Ini yang semester 1 aja kan kita dipaketin gitu. Udah ditentuin lah kelasnya. Oh, tinggal submit gitu ya? Iya, tinggal ngunci aja gitu. Oh iya. Ya mungkin tak kasih tahu informasi sedikit. Kalau misalnya kita di KRS itu apa ya istilahnya kayak Hunger Games gitu loh. Jadi kamu bertarung sama server, sama teman-temanmu juga buat milih jadwal yang pas. Kadang itu kamu misalnya Senin itu jam 7 milih kelas pagi jam 7, terus jam 9.30 ada kelas lagi, dan ternyata matkul lain ada yang kamu belum dapat, dan matkulnya itu di hari yang kamu penuh gitu loh. Jadi kamu harus ngepasin antara jadwal sama matkul kamu, tapi juga harus ngepasin sama punya teman-teman kamu juga. Jadi permasalahannya itu kadang di situ. Tapi sistemnya sama kok online. Lewat Siamik juga. Cuma ya cepet-cepetan gitu. Gitu saya gambaran KRS. Mungkin ada yang mau ditanyain mungkin. Gak apa-apa tanya aja. Iya, Rek. Tak Mungkin jawab semua. tanya, Rek. Ya, mumpung kita ketemu tentang KRS nggak apa-apa atau tentang kuliah juga nggak apa-apa. Aku Mbak mau nanya. Oh iya, monggo nggak apa-apa. Jadi kan menurut cerita sampai nanti KRS itu kayak kita bagi waktu kita kan, maksudnya untuk gimana biar dapat matkulnya itu bukan bagaimana kita bisa satu kelas sama orang-orang yang kita udah kenal. Ya, betul. Secara realita, ya. Jadi gimana ya? Buat kita mau nyamain sama teman-teman yang kita kenal itu harus kita jamnya harus sama juga kan hitungannya kan. Tapi kalau dia nggak bisa sama ya otomatis kita langsung bisa dong, bisa kelas. Iya. Ini tak jawab ya? Ya sebenarnya sih maksudnya nggak serem itu ya, maksudnya kayak cepet-cepetan banget. Yang penting itu kalau misalnya di angkatanku itu, aku nggak ngerti gimana caranya anak-anak itu kayak dari pagi ke pagi lagi, itu selalu ada yang ngelihat KRS. Nggak ngerti aku, apa memang ada yang gantian atau kaum-kaum yang suka tidur-tidur malam-malam itu kaumnya temanku itu jadi semisal ada KRS udah dibuka, dia itu mesti ngabarin lewat grup. Dan kemarin tuh aku jam 23.30 kalau nggak salah itu aku dikabarin, dan itu aku ketiduran, aku langsung nggak dapet kelas. Jadi menurutku misalnya kamu mau sekelas sama anak A misalnya, itu ya janjian aja, dan di hari pertama sampai ketiga 3 hari berturut-turut ini sering dipantengin gitu. Atau enggak janjian sip-sipan, kayak semisal kamu ngawasin KRS dari pagi sampai apa, terus temanmu dari apa, jadi misalnya kabar-kabaran gitu. Aku sih gitu, caraku ya. Janjian aja gitu. Oke. Mungkin yang lain, Rek. Ya, ada yang mau tanya sama Mbak Ana soal permasalahan yang sering terjadi di kampus kalau kita bertemu secara offline.
Apa Mbak yang Rek, biasanya sering itu Mbak? aku punya saran, Rek. Sering. Oh iya, Oh monggo, iya nggak ya. apa-apa. Jadi kan gini, kan kita kan belum tahu kan ke satu kelas itu kan kuotanya berapa. Saranku itu adalah kita cari tahu dulu. Berarti berapa matkul ada semester 3 beserta matkul pilihannya, terus kuota masing-masing kelas itu berapa. Anggaplah mungkin ada 7 kelas. Misalkan kan sekelas itu kan itu adalah kuotanya itu 30 orang, berarti 30 kali 7 210 orang. Nah, berarti kalau angkatannya kita ada 258, berarti yang kurang itu adalah ada 48 orang. Nah, saranku itu kalau kita kekurangan itu, kita ajukan tuh penambahan kuota. Misalkan kan 48 bagi 7 kelas, berarti kira-kira ada yang dapat 6 orang atau 7 orang tuh per kelas. Tapi ya itu saranku aja sih begitu. Dan kita memohon gitu loh. Kita memohon penambahan kuota ke pihak fakultas. Ya iya itu aja. Terima kasih. Oh iya, makasih. Iya, bener banget sih. Caranya emang biasanya juga kita emang harus koordinasi ya. Kembali lagi ke lembaga soalnya buat nambah kelas, buat teman-teman kita ya. Mantap. Gimana ini? Semua tadi udah keluarin pendapatnya ya. Mungkin ada yang tanya silakan Rek. Gak apa-apa, santai aja. Kalau nanti sudah tidak ada yang mau tanya, bisa diambil kesimpulan. Mungkin nanti bisa Mbak Ana ya. Soalnya saya sendiri ya. Oh iya, nggak Gimana apa-apa, ini? santai. Iya, paham. Saya yang berpendapat, saya yang ambil kesimpulan. Iya. Ya gimana, Rek? Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Nggak apa-apa. Permisi Mbak, saya mau bertanya Mbak. Oh iya. Monggo. Jadi kan gini Mbak, ini server KRS-nya kita ini sama dengan fakultas lain atau kita punya server sendiri Mbak? Oh iya, oke. Kita servernya itu jadi satu gitu sama UPN. Jadi satu UPN kita itu digilir gitu ya. Kayak misalnya tanggal sekian sampai sekian itu waktunya, biasanya pertama itu FE ya, Fakultas Ekonomi. Terus biasanya kita itu kayak terakhir-terakhir. Iya. Sebelumnya pertanian, paling terakhir tuh pertanian, biasanya sebelum pertanian tuh kita. Jadi ya emang agak terakhir-terakhir kita. Jadi Mbak, Kalau saya agak kuasa. Ya. Jadi Mbak, ya, gini Mbak, kalau gitu, maaf Mbak, tadi potong. Jadi Mbak, iya, saya agak khawatir tuh kalau gitu nanti yang saya takutkan Mbak, nanti ada mahasiswa dari fakultas lain juga mengakses itu, mengakses server itu dalam waktu yang sama dengan saat kita memilih KRS itu Mbak. Jadi servernya itu overload. Itu yang jujur saya takutkan karena pengalaman waktu kita mendaftar ulang itu, nah begitu Mbak. Oh iya, iya sih benar-benar. Jadi emang kalau itu nggak dipungkir ya, overload pasti nanti ada momen-momen overload. Kalau misalnya pas waktu-waktu tertentu, dan itu tuh kita harus kayak pinternya ngatur kayak biasanya server tuh sepi jam berapa. Temanku tuh ada yang sampai jam 1 pagi gitu, kayak jadi tidur itu diawalin terus bangun jam 1 pagi buat KRS-an, ada yang itu sih, ada yang sampai kayak gitu. Tapi nggak semuanya sih. Ya, lo tuh pasti sih. Kayak lemot gitu. Tapi ada waktunya juga kok jadi nanti giliran. Biasanya satu fakultas itu sekitar 3 harian biasanya. Ada jadwalnya berarti ya Mbak ya? Ya, gimana? Ya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3. Gitu. Oke. Terus mau tanya Mbak, mungkin permasalahan Oh iya, lain nggak yang apa-apa. sering terjadi apa Mbak biasanya Mbak?
kalau sedang kuliah offline itu. Soalnya kita kan juga belum Ini belum secara pernah umum ya? menjalani. Ya secara umum aja. Apa ya? Ini emang koordinasi sih. Yang pertama ini di lingkup umum ya. Misalnya kalau aku offline kan dulu ada kayak apa ya, bikin-bikin apa gitu, tugas angkatan atau apa awal-awal itu yang datang ya sama sebenarnya kayak kita chat, ya cuma itu aja kadang. Dan kan anak-anak biasanya sampai malam-malam gitu kan, ada yang rumahnya jauh juga. Jadi ya nggak semuanya bisa ikut kayak ngerjain tugas bareng. Ya permasalahannya ya itu koordinasi juga. Kok sebenarnya offline itu juga susah malah ya, berkoordinasi juga. Terus kalau perihal matkul ya sama sih. Ya koordinasi. Sebenarnya yang susah itu koordinasi. Ini tentang perkuliahan kita kan, bukan tentang kayak dosen dan sebagainya kan? Iya. Oh iya ya. Nggak ada kesulitan yang gimana-gimana sih sebenarnya. Ya kayak kita sekolah gitu. Malah sebenarnya lebih fleksibel kuliah kan. Kita bisa pilih jadwal gitu. Oke. Makasih banyak, Mbak. Mungkin Oke. teman ada yang mau tanyakan lagi dah sebelum nanti. Mau nanya Mbak. Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa. Galis Kalau dalam-dalamnya. kalau ada nggak dosen yang ngasih tugas itu uraan gitu? Wah, pertanyaan. Ya, gimana ya jelasinnya? Pasti itu, saya mutlak jawabannya. Pasti iya ada. Oh, Dan makanya kan kalau kalian lihat quotes-quotes kuliah, kayak kalian pasti mungkin ada yang pernah dengar kalau kuliah itu kalian harus siap menghadapi berbagai jenis dosen ya kan. Karena itu tuh latar belakangnya juga beda-beda juga. Ada yang dari luar kota, ada yang dari pindahan dari univ lain juga, ada yang disiplin, yang apa namanya strict banget. Yang kalau dulu tuh aku pernah itu kan aku MKDU di fakultas sebelah agak jauh. Nah itu tuh kayak misalnya 1 menit nggak telat itu kayak udah langsung ditutup dikunci gitu. Itu kalau yang strict banget. Terus tuh misalnya teman-teman tuh rumahnya pada jauh harus sekarang gitu. Ya tapi kalau setahuku di kampus kita itu dosennya friendly sih. Cuma ada yang ya tugasnya agak brutal. Ya gitu deh. Siap-siap aja. terima kasih Mbak. Iya. Iya, Mbak. Iya, Aku kemarin sama-sama. juga dapat cerita dari temen. Katanya ada yang dosennya itu apa? Waktunya itu 5 menit sebelum jam itu sendiri, jam yang asli itu sudah harus apa ya? Mulai. Iya, sudah harus mulai. Jadi seperti jamnya Bukan fakultas dicepetin kita gitu. kan? Bukan. Oh iya. Pokoknya seburuk-buruknya FIK masih ada yang lebih buruk kok. Iya. Kita ini ibarat kata paling low levelnya buruk lah. Ya. Ospek juga kita paling low levelnya, misalnya kita dibilang susah, oh berarti ada yang lebih susah daripada kita. Jadi kita tuh ya paling gitu lah. Buat yang tahu-tahu aja. Oke. Ayo yang lain, Rek. Ya. Ada yang tanya lagi, Rek? Mbak Ane mau nanya saya. Oh iya, gak apa-apa. Ini Monggo. perihal tugas yang diberikan dosen sekarang kan kami lagi kita lagi ini ya belajar online gitu ya. Nah kalau offline-nya ini yang tugas yang diberikan itu sama aja gak sih kayak sekarang ini atau beda gitu? Oh iya. Yang pastinya secara garis besar sama. Cuma kan mungkin ada beberapa dosen yang ini menurut sudut pandang aku ya, ini ada yang kayak oh ya mumpung online terus jadi kadang dibanyakin tugasnya, itu juga ada. Terus ada yang juga dosen yang mungkin karena dia belum terbiasa online, jadinya apa ya, kadang prosedur pengiriman tugasnya itu juga mahasiswa tuh jadi bingung gitu loh, kayak kurang jelas, ada yang gitu sih. Kadang lebih dibelitkan sih kadang tugasnya kalau online gitu. Pengaruh sih. Nah, kalau offline itu biasanya kita lebih dapat ke pengalamannya, lebih enak gitu. Kalau misalnya kita, biasanya kan kayak matkul algo gitu ya. Kalian kan algoritma, itu biasanya nanti kan ada project. Nah, kalau misalnya offline tuh lebih kerasa gitu loh, kayak chemistry kalian itu nge-laptopan bareng temen apa ya, lebih enak gitu sih. Ngerjain tugasnya lebih enak.
lebih get sih menurutku. Intinya tapi garis besarnya sama. Ya, gimana, Rek? Oke, mungkin ini aja Mbak, diambil kesimpulan dari diskusi dulu aja. Nanti kalau ada Oke. pertanyaan bisa setelah FGD-nya ditutup. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, mungkin bisa tak simpulkan ya. Jadi itu tadi jawabannya cukup lengkap ya dari teman-teman, mulai dari gimana caranya mempererat chemistry, tadi mulai dari ketemu online, yang ada juga yang Zoom 3 kali seminggu, ya, ada yang lewat main game, Discord, ya. Itu sudah cukup lengkap sih. Terus juga pertanyaan satunya tadi, oh ya, cara kita mengatasi KRS, tadi dari teman-teman semua bisa disimpulkan kita koordinasi artinya juga bisa laporin ke orang yang bisa mengatasi tersebut, kayak ke lembaga, dibuatkan kelas tambahan. Tadi juga ada yang jawab seperti itu ya. Itu udah cukup lengkap sih. Terima kasih buat teman-teman ya untuk jawabannya. Oke. Itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Kita kembalikan ke kamu. Monggo. Mungkin nambah sedikit aja ya, untuk bisa bangun chemistry kita harus sering-sering koordinasi sama teman-teman seangkatan, sering-sering muncul biar nggak dikira mati. Sering-sering muncul lah, golek-golek konco, golek-golek kenalan, ben kenalane akeh, ben nek wis offline iso kulino, golek konco, enak relasi nih. Mungkin itu saja ya untuk diskusi FGD kali ini, untuk tugas BCD 2020 dari kelompok 5 Flash Disk. Terima kasih banyak. Apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan dari saya dari awal FGD ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Yaser Malik Gemiwang. Saya di sini akan berpendapat tentang cara melaksanakan chemistry terhadap setiap angkatan dan menangani permasalahan transisi antara online ke offline. Yang pertama, saya akan berpendapat tentang cara menjalankan chemistry terhadap setiap angkatan. Yang pertama itu, kita tidak hanya harus berbincang dan berkumpul-kumpul di dunia nyata saja ketika kita ingin mengobrol-ngobrol atau membahas sesuatu, tetapi kita juga bisa menggunakan media sosial untuk bahan berbincang dengan setiap angkatan, sehingga itu dapat memperkuat relasi kita dengan setiap angkatan. Terus yang kedua itu, kita harus saling membantu setiap angkatan jika dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan, sehingga kita juga dapat meningkatkan relasi terhadap setiap angkatan tersebut. Nah, untuk bagaimana menangani permasalahan pada transisi online ke offline, sebenarnya kuliah online itu tidak efektif ya menurut saya itu, karena banyak mahasiswa yang memiliki kebutuhan sinyalnya ya sangat tidak terpenuhi, tidak sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka sulit untuk melakukan pembelajaran di kuliah. Nah, solusinya itu saat kita sudah kembali ke offline, kita harus membiasakan diri untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena pada saat kuliah offline itu sudah new normal, tentunya saja semakin padat jadwal kita. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yogi Ilfun Saragi dari kelompok 5 Flash Disk. Di sini saya akan memaparkan cara membangun chemistry antar angkatan, yaitu kita harus saling membantu
Karena kodrat kita sebagai makhluk sosial, maka sepatutnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Menurut saya, menangani masalah online ke offline dilakukan dengan cara saling akrab juga, lebih tepatnya disamakan saja ketika ketemu secara online maupun dengan offline. Terima kasih.